sudah kita bahas tadi panjang lebar, intinya harapan saya tentang keberagaman ini kita ini semoga kedepannya diskriminasi dan perlakuan rasis terhadap masyarakat Indonesia Timur itu bisa hilang dari bumi Indonesia. Hal itu bisa diwujudkan jika kita bisa saling memahami satu sama lain, saling berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain, berteman dan saling merangkul dengan erat. Jika kita bisa saling memahami dan membuang mindset kita tentang masyarakat Timur itu terbelakang, miskin, tertinggal, dan lain-lainnya itu, maka tali persaudaraan kita bisa terjalin dengan erat antar masyarakat Indonesia Barat dengan masyarakat Indonesia Timur. Pada intinya itu ada di diri kita sendiri, bagaimana kita semua harus memakai hati nurani kita, menerima perbedaan, dan menutupi kekurangan saudara-saudara kita yang berada di Indonesia Timur, agar kita bisa menciptakan Indonesia yang cinta akan keberagaman dan kebinekaan. Terima kasih. Sekian, itu saja. Jadi Indonesia itu kan sejak awal merupakan negara, merupakan bangsa yang besar, yang di dalamnya tuh terdapat banyak sekali perbedaan dari suku, agama, ras, dan sebagainya. Terus mengapa hal itu, perbedaan itu malah dijadikan sebagai penghalang, malah dijadikan kayak bahan untuk adanya bentrokan gitu. Maka dari itu menurut saya, toleransi itu penting banget, toleransi dalam keberagaman, dalam perbedaan itu penting banget. Toleransi itu merupakan sebuah cara untuk menjaga kestabilan sosial dari segala bentuk bentrokan yang terjadi. Seperti yang sudah dikatakan sama Ridwan juga tadi, komunikasi itu penting supaya kedepannya itu nggak ada lagi kayak salah persepsi, salah miskomunikasi gitu. Cukup segitu dari saya. Terima kasih. Indonesia punya banyak keberagaman. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Kita punya banyak bahasa, suku, budaya, agama, tradisi, kita punya semuanya. Tapi kita selalu berpatokan kepada satu keyakinan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tapi tetap satu. Diversity but one. Keberagaman yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menerima perbedaan di antara kita. Menerima perbedaan dalam berbagai hal. Toleransi dalam berbagai hal. Itulah arti dari keberagaman sesungguhnya. Dan kalau kita mau melihat dan mau menjadi sebuah tolak ukur di mana letak toleransi terbaik yang ada di Indonesia, hanya ada di Maluku. Kita punya banyak sekali perbedaan, dan di Maluku lah keberagaman itu nyata dan ada. Mungkin itu bagi dari saya. Aku sih perihal keberagaman ini, harapannya ya kedepannya itu semoga terjaga ya. Apalagi di Maluku kan keberagaman itu sangat terkenal ya. Saya berharap kedepannya itu masih dilestarikan, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang itu mereka harus melestarikan itu sih. Ya, itu saja. Terima kasih. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa. Kita beda, kita sama. Sebuah puisi untuk Papua. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan bahasa. Kami menentang untuk didiamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan, tak ada rasa kebersamaan yang dirasakan, tak ada kebersamaan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu salah. Kita satu, tetesan darah berwarna merah, helaian rambut sama hitam. Walau
perbedaan itunya. Antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, kita tetap satu karena kita saling membutuhkan. Dalam suatu tawa, dalam suatu luka, dalam suatu renungan yang tersekap oleh keberagaman dan mengikuti indahnya perbedaan. Seperti sebuah alunan akan sebuah persatuan. Dari dua sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajut kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya di sini untuk memimpin forum diskusi bersama yang akan melibatkan mahasiswa Universitas Singapura Berbangsa dengan beberapa sebelum kita mulai dengan diskusi ini, ada baiknya kita berkenalan karena pepatah orang Indonesia ada yang tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika sudah kenal mungkin tambah sayang gitu. Perkenalan dari Universitas Singapura Berbangsa dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juanesta. Sekarang menempuh pendidikan di ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Singapura Berbangsa di semester 5. Boleh dilanjutkan mungkin teman-teman saya dulu. Perkenalkan, nama saya Obi Timothy Tajulu. Saya Prodi Ilmu Pemerintahan 2019 di Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Selanjutnya boleh yang lain.
Ya, perkenalkan, nama saya Ridwan Rudolf Paditya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Ilmu Pemerintahan, berusia 20 tahun. Ya, itu ya, asal Jakarta Timur. Halo kakak, abang-abang semuanya. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayatullah. Saya sama kayak teman-teman yang lain, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan saya berasal dari Cikarang yang berkuliah di Karawang. Salam kenal semuanya. Halo, izin perkenalkan diri. Nama saya Ruth Suryani Purba. Sama seperti teman-teman saya Prodi Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini akan semester 5. Untuk semester depannya, semester 5, berasal dari Medan. Salam kenal semua. Selamat malam semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rika Yunia Alvira dari Prodi Ilmu Pemerintahan juga. Kalau tinggalnya sekarang di Bogor. Salam kenal semuanya. Kalau saya Ufaira Raska, sama juga kayak teman-teman yang lain dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5, sekarang tinggalnya di Bogor. Kedengeran nggak suara saya? Ya, terdengar. Bener, Le. Ya, halo semuanya. Saya Regita, saya tinggal di Bekasi. Sekian. Ya, silakan boleh dilanjut Bang Bakri dan teman-teman. Ya, kayaknya aku dulu ya, mungkin teman-teman ya dan teman-teman yang lainnya. Kayaknya aku pantun dulu nih. Umi Kalsum naik kapal selam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asik. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan dan semua, aku Bakri Tondibesi, biasa dipanggil Bakri, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Patimura Ambon, jurusan Ilmu Pemerintahan. Thank you. Lanjut. Oh, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Mutia Moni dari Fakultas Pasnya ISIP, juga program studi ilmu pemerintahan. Kalau semester sekarang udah semester 8. Mungkin bisa next ke Effendi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Effendi Said, biasa disapa Effendi. Sama juga sama seperti Mutia, kami dari program studi ilmu pemerintahan semester akhir. Silahkan yang lain. Risna. Silakan Risna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Titek dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, angkatan 2019. Terima kasih. Lanjut ke Sela. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, angkatan 2019 dari Universitas Patimura. Terima kasih. Oke, mungkin Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salsa Dianti Tawanyala dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Terima kasih. Ami udah masuk belum, Ami? Oh, kayaknya nge-lag deh, Bang. Nge-lag. Udah lagi. Ya, saya mewakilkan aja kali ya. Ya, namanya Amina Marasabisi dari Universitas Patimura juga, jurusan Bahasa Jerman, angkatan 2016. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dikembalikan, Bang Fajar. Ya, terima kasih teman-teman semua atas perkenalannya. Saya senang nih dapat teman-teman baru juga. Walaupun kita di Unsika, tapi kita juga
daerahnya beda-beda, dan ketemu teman-teman di Ambon pun dengan berbagai latar belakang pendidikannya yang berbeda juga nih, makin seru nih kayaknya nih. Nah, kita mulai aja sesi pertama, yaitu sesi pertama ini diskusi sharing aja. Jadi formatnya mungkin teman-teman Unsika bisa bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman di sana di Indonesia Timur. Ya kemudian ya kalaupun ya teman-teman di Ambon punya pertanyaan untuk kita, ya kita siap jawab. Mungkin Obed bisa mulai bertanya nih. Udah dirilis dulu. Pertanyaannya ada berapa ratusan pertanyaan guys? Sebenarnya sih pertanyaannya sih dikit aja sih, mungkin 4 aja pertanyaan kalau dari kita. Cuma namanya diskusi kadang kan banyak improvisasi bang, gitu. Oke, kita siap jawab nih. Paham. Tahu lebih dalam lagi, terutama di daerah Ambon, bagaimana menurut kakak-kakak semua yang di daerah Ambon, baik itu dampak coronanya, pemerintahnya seperti apa gitu. Mungkin bisa di-sharing dulu Bang, karena kita mengalami hal yang sama di berbagai daerah. Mau tidak mau kita harus sepakat bahwa semenjak adanya COVID-19 ini semua bidang itu kena dampaknya. Pendidikan apalagi gitu ya, kemudian ekonomi, dan kita di Maluku sebagai salah satu daerah tertinggal ya, sebagai urutan keempat termiskin di Indonesia. Ya, saya pikir juga sangat-sangat merasakan dampaknya ketika di awal-awal atau panas-panasnya COVID-19 gitu. Dan yang paling parah adalah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa semuanya harus stay at home gitu ya, atau isolasi mandiri. Itu sekitar bulan-bulan November, enggak mulai dari Agustus, mulai dari April 2020 sampai akhir tahun 2020. Itu benar-benar saya sendiri sangat merasakan, dan pilihan satu-satunya adalah harus pulang kampung. Kemarin ini aku langsung cerita pengalaman pribadi, karena ya tinggal di kos-kosan gitu ya, di Ambon, harus kos-kosan, dan ketika virus datang atau virus melanda, ya mau gimana lagi, mau gak mau harus pulang kampung. Akhirnya pulang kampung, tapi yang paling kena dampaknya adalah mereka-mereka yang nggak bisa pulang kampung, karena ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang melarang pulang kampung, itu memang sangat menderita sekali, karena mau makan gimana, banyak orang yang di PHK, dipecat gitu ya, pekerjaan akhirnya usaha-usaha gulung tikar, pokoknya banyak lah masalah-masalahnya, apalagi mahasiswa yang belajar via online, data sekarat tapi tugasnya terus-menerus gitu. Memang ada sih bantuan-bantuan pemerintah berupa paket data gitu, tapi nggak semua seperti itu. Dan kalau menurut aku pribadi sangat-sangat berdampak di awal-awal, tapi di akhir-akhir ini semakin di sini semakin orang sudah nggak mau tahu dengan kondisi corona mau ada atau enggak, ya jalan seperti biasa. Jadi pemulihan ekonomi juga sudah semakin baik sih kalau menurut yang kelihatan. Kalau penglihatan aku di Ambon ya, pemulihan ekonomi sudah semakin naik, semakin bagus. Ya semoga aja ke depannya makin bagus. Itu dari aku pribadi, mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau kita bicara COVID di Kota Ambon, pada awal mulainya penyebaran memang sama seperti daerah lain, jalan-jalan mulai sunyi, pasarnya mulai tutup, dan sebagainya. Dan bagi saya sebenarnya langkah dari pemerintah kita terhadap penanganan COVID ini sudah cukup cepat dan cukup baik dalam penanganannya. Dilihat dari berbagai kebijakan yang turun ketika sudah terkonfirmasi adanya COVID di Kota Ambon. Tapi kembali lagi bahwa banyak sekali kasus-kasus yang melatar belakangi COVID, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap COVID itu menurun. Nah, ini yang menyebabkan sehingga penyebaran COVID itu juga semakin meningkat, karena masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan COVID. Di jalan-jalan sudah tidak menggunakan masker dan sudah tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini juga karena sebenarnya faktor mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap COVID sendiri. Nah, padahal COVID itu benar-benar ada gitu, dan saya sudah merasakan terkonfirmasi COVID itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi benar-benar sangat mempengaruhi, apalagi pendidikan.
anak-anak sekolah, jangankan kita sebagai mahasiswa yang merasakan dampaknya dalam dunia pendidikan. Anak-anak sekolah itu benar-benar susah banget untuk belajar karena selain karena keterbatasan teknologi dan juga keterbatasan kepemilikan handphone, itu juga sangat-sangat mempengaruhi sebenarnya. Dan ya, harapan saya sebenarnya COVID segera menghilang biar kita bisa kembali lagi seperti awal. Oh ya, dan untuk teman-teman sendiri bahwa kita di Kota Ambon sekarang sudah masuk zona orange dan mulai juga kita kembali lagi akan ada penerapan PSBB dan sebagainya. Mungkin itu sih bagi dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat beragam sekali sih tentang bagaimana pendekatan mengenai COVID gitu. Ini yang harus dibahas sebenarnya, hangat sekali sebenarnya. Ya mungkin aku buka dulu arah diskusi kita ke pembicaraan pagi. Ketika orang timur ya, sebagian besar orang timur ketika masuk wilayah Jawa, apakah mereka merasa terdiskriminasi atau tidak, atau terdiskriminasi sagu atau tidak? Kita ganti kata nasi dengan sagu kalau saya sih. Oke, gini teman-teman, Bang Juan dan teman-teman semua, satu hal yang harus kita satu frekuensi, satu pemikiran, kita harus satu persepsi bahwa jarak antara Maluku dengan Indonesia itu cuma 0,0 km teman-teman. Jarak kita semua sama. Jarak Pulau Jawa dengan Indonesia itu juga sama, 0,0 km dari Indonesia. Nah, ketika misalkan pembangunan hari ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu lebih kepada daerah Jawa sentris, gitu ya, hanya berpusat di Jawa dan sekitarnya, maka mau tidak mau ya kami sebagai orang timur ya, apalagi sebagai orang Maluku yang pasti pernah merasa kok kita nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya dari segi pembangunan gitu ya, kita sangat terbelakang sekali dan dari sektor-sektor yang lainnya selain pembangunan. Tapi satu hal yang saya akui sampai hari ini adalah memang benar posisi tawar Maluku, ya, posisi tawar Provinsi Maluku di kancah nasional itu masih lemah teman-teman, itu masih lemah sekali. Maka perlu kita masih butuh legislator yang benar-benar punya kekuatan, punya power di DPR sana atau di pemerintahan sana untuk bagaimana memperkuat posisi tawar Maluku di kancah nasional. Itu juga sama dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Timur, NTT misalnya, Papua misalnya, Papua Barat dan juga Indonesia. Karena itu teman-teman, kalau saya pribadi selain merasa terdiskriminasi, juga merasa tidak diperhatikan. Hari ini perhatian pemerintah sekarang baru dari era Pak Jokowi di Papua bangkit slogannya. Tapi kalau Maluku masih lemah posisi tawarnya sekali lagi. Kita menteri juga belum ada. Seperti itu. Itu sih dari pembuka arah diskusi saja. Silakan Mbak Muti, Kang Effendi. Kalau menurut saya sih tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya pertanyaannya itu pernah nggak merasa didiskriminasi? Saya merasa dianaktirikan sebenarnya. Ya, kami daerah timur tuh merasa dianaktirikan. Sebenarnya pertanyaannya, kita ini Indonesia nggak sih gitu? Tapi kata Kang Bakri bahwa kita 0,0 km ada di Indonesia gitu. Padahal orang Jawa makan sawi, kita juga makan sawi. Tapi kadangkala pemerintahan kita itu nggak manusiawi gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas konsep keadilan, pemerataan, sudah sejauh mana sih gitu. Kalau apalagi ya kita melihat teman-teman, Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan. Jadi pendidikannya juga kadang masalah akses pendidikan itu juga sangat susah. Jangankan akses pendidikan, akses jalan aja susah gitu. Akses jalan, akses air bersih di beberapa daerah itu sangat langka sekali, dan hal itu tentunya menghambat proses pendidikan dan menuju SDM yang unggul gitu. Jadi ketika hari ini kita mohon maaf ya, mau ada persaingan dengan teman-teman dari luar gitu, bukannya kita minder, tapi memang secara fasilitas sarana prasarananya emang kita kurang gitu. Tapi semoga semakin bertambahnya teknologi semakin canggih ini mengurangi gitu ya tingkat pembodohan di daerah Maluku terkhususnya gitu. Jadi menurut saya memang bicara soal pemerataan itu kita di daerah timur belum merasakan sepenuhnya. Selama Sela tinggal di Cibinong, sempat itu orang-orang sana tahu kalau Sela ada keturunan dari Ambon.
Terus mereka itu kayak ngebully gitu, kayak mereka menganggap orang Ambon ini pasti, wah mereka ini hitam, mereka ini pasti ini bodoh-bodoh. Selalu pokoknya mereka menganggap rendah orang Ambon. Dan ketika dikatakan hal itu memang sempat kayak, Sela ini kayaknya nggak mengakuin ada keturunan Ambon lah. Tapi ketika Sela pindah ke Ambon, Sela mengenali dan kayak merasakan tinggal di Ambon itu ternyata orang-orang Ambon dan budaya Ambon yang seburuk apa yang orang Jawa pikirkan gitu. Ternyata di Ambon nggak semuanya hitam-hitam loh, nggak semua orang Ambon itu bodoh-bodoh. Bahkan pemikiran orang Ambon itu lebih kritis daripada pemikiran orang-orang di sana. Dan yang Sela benar yang orang Ambon itu tuh rasa pedulinya itu lebih kuat gitu. Rasa kebersamaannya benar-benar kerasa yang di Jawa nggak dirasain, tapi di Ambon ini dirasain. Saya memandang bulu gitu kalau kata orang Ambon. Kayak nggak memandang mau Kristen, Islam, putih, hitam, semua tetap di Ambon itu tuh merasakan persaudaraan yang sangat erat. Jadi kalau merasa terdiskriminasi mungkin pernah terasakan itu karena mungkin karena perbedaan suku dan mungkin perbedaan lokasi juga mungkin itu yang bikin mungkin orang-orang timur kurang merasa percaya dirinya gitu. Mungkin itu aja. Teman-teman, pertama aku mau bilang ya, tadi kalau aku bilang jarak Ambon, jarak Maluku dengan Indonesia itu 0,0 km. Saat ini aku mau bilang jarak rumah aku dengan pantai itu 0,0 km. Jadi aku tuh anak pantai, teman-teman. Nah, beberapa tahun terakhir merasa gelisah dengan banyaknya sampah yang membanjiri kawasan Teluk Ambon. Teluk Ambon itu salah satu kawasan yang ada di daerah Kota Ambon dan itu sampahnya tuh wow, amazing, banyak sekali. Itu 874 ton per harinya itu diangkut dari Kota Ambon dan 7-8 ton itu diangkut dari Teluk Ambon. Kawasannya paling kecil sekali. Itu juga salah satu potensi wisata juga, tapi ya tadi. Nah, melihat keresahan dengan keresahan itu, teman-teman. Saya berpikir kayaknya harus ada satu gerakan, ada satu komunitas yang harus aku buat dan sebagai salah satu gerakan juga untuk mengatasi masalah-masalah sampah seperti ini. Dan kebetulan waktu itu ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, waktu itu masih ada Bu Susi. Kegiatannya programnya namanya IONDS, kerjasama dengan Divergent Action atau DCA, salah satu NGO yang bergerak di lingkungan. Akhirnya saya salah satu-satunya delegasi yang mewakili Maluku untuk ikut kegiatan tersebut dan kita dapat tantangan dari panitia untuk kembali ke daerah masing-masing dan berkontribusi ke daerah-daerahnya masing-masing dengan membuat satu komunitas yang tujuannya adalah berperang terhadap sampah plastik. Nah, kami akhirnya aku yang kebetulan waktu itu jalan-jalan ke Jakarta membawa serta ada Mutia Moni, kemudian membawa serta Amina Marasa Desi, kemudian ada dua lagi. Kita jalan-jalan di sana, terus mereka ke Malang, kemudian saya di Jakarta saja, saya minta mereka balik ke Bandung, ketemu saya di Bandung, dan kita bentuklah Lokita ID di Bandung. Saya kebetulan sebagai foundernya dan akhirnya karena kita bentuk di Bandung, saya bilang dalam sebutan panggilan itu harus panggilnya Akang Teteh karena kita bentuknya di Bandung. Nah, bersatu juga kita bentuknya di warung, kita makan waktu itu. Terus yang penjaga warungnya bawa makanan dengan sebutan Teteh kemudian Akang gitu ya, seru juga itu. Nah, apa sih tujuan kita? Tujuan kita tuh satu, teman-teman, kita ingin mencegah adanya dampak daripada sampah plastik dari hulu sampai hilir. Jadi ketika sampah itu dia dibuang di mana saja, dia pasti akan berakhir di laut, teman-teman. Dan ketika dia sampai di laut, dia akan menjadi masalah baru lagi bagi habitat yang ada di sana. Ketika plastik itu menjadi mikroplastik, dia akan dikonsumsi dan ya menjadi masalah lagi. Banyak sebenarnya, panjang kalau kita bicara ini, tujuan. Itu saja sih, cukup. Jadi tagline kita itu satu aksi sejuta manfaat. Tagline-nya satu aksi, tapi semoga dirasakan oleh sejuta ya manfaatnya. Gitu. Dan harapan aku yang pertama, mungkin sudah menjadi pembahasan nasional mengenai lumbung ikan nasional yang akan ada di Ambon. Dan harapan aku tuh gini, ketika lumbung ikan nasional itu ada di Ambon, ada satu pertanyaan yang muncul juga, lumbung ikan nasional ini untuk siapa gitu. Pertanyaan itu kenapa muncul? Karena bagaimana nasib para nelayan kita gitu kalau nggak diakomodir ke lumbung ikan nasional ini gitu. Jadi harapan besar sangat adalah semoga ke depannya pemerintah pusat kerjasama dengan pemerintah daerah tapi tidak melupakan masyarakat pesisir gitu. 92,7% itu adalah wilayahnya lautan. Otomatis mata pencaharian yang utama juga adalah nelayan gitu. Jadi
semoga ada programnya Lumbung Ikan Nasional ini tidak menyampingkan nasib para nelayan juga, itu yang pertama harapannya. Dan kalau untuk terobosan, karena saya mahasiswa pemerintahan, saya ingin lebih ke bagaimana sih menjaga tatanan adat di desa saya, karena kami di Maluku masih kategori ada beberapa desa yang desa adat, dan saya ingin tetap menjaga tatanannya. Kalau di Maluku itu ada sistemnya raja gitu, kalau di Jogja kan kayak sistemnya sultan gitu kan. Nah, kita di Maluku itu ada juga sistemnya raja, karena kalau misalnya kita bahas dari kata Maluku itu disebut dengan negeri raja-raja. Jadi saya sebagai mahasiswa pemerintahan sejauh ini tetap progres dengan teman-teman mahasiswa lain di kampung saya juga, tetap mempertahankan apa yang menjadi bagian daripada adat gitu, dengan tetap ada raja di setiap desa gitu. Jadi untuk lebih ini program studi saya gitu, apa sih gitu, belajar 7 semester sampai 8 semester belajar pemerintahan, tapi kalau pemerintahan di desa sendiri nggak tuntas, itu kayak bullshit aja sih. Jadi itu sih dari saya, mungkin teman-teman lain ada tambahan juga. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi seperti yang Muti bilang, itu kan di Maluku itu kan dominannya nelayan ya. Yang harus kita ketahui bahwa Maluku itu perairannya termasuk luas ya. Nah, tapi saya tidak akan fokus ke pekerjaan mereka. Saya di sini harapannya pasti seperti yang lain juga, infrastrukturnya, tentang bagaimana pemerintah memperhatikan masyarakatnya begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya ingin memfokuskan kepada memperkenalkan sih bagaimana budayanya Maluku. Kan yang kita ketahui itu biasanya tuh orang mengenal, Bali, Papua itu ya Raja Empat. Tapi jarang sekali saya mendengar bahwa di Maluku ini ada ini nih, ada budaya seperti ini nih dan sebagainya. Mereka tuh kurang mengenal begitu. Saya termasuk salah satu mahasiswa bahasa, dan saya selalu ketika ada tamu dari luar, saya termasuk mahasiswa bahasa asing ya, saya ambil jurusan bahasa Jerman. Nah, ketika teman-teman saya dari Jerman datang, atau mereka selalu kontak dengan saya tuh, kami selalu searching tentang bagaimana Maluku. Saya memfokuskan ke wisata, misalnya wisata di Maluku tuh bukan hanya pantai, ada juga yang lain. Tapi yang lebih menarik khusus ya, ada tempat-tempat bersejarah yang jarang banget nih yang orang tahu di Maluku begitu. Pada orang luar bahwa bukan hanya itu doang, bukan hanya mereka tahu tentang Bali, tentang misalnya Jogja dan sebagainya. Ada juga yang bisa dilihat di Ambon begitu. Ada yang beda juga dari Ambon nih. Di Ambon ini ada acara-acara khusus nih. Acara khusus ini sering banget dilakuin di hari-hari tertentu aja dan sulit banget untuk ditemukan gitu. Saya sebagai salah satu mahasiswa yang mengambil jurusan di luar, saya memperkenalkan budaya saya gitu. Nah, saya juga berharap dari pemerintah juga memperhatikan budaya-budayanya kita di Maluku gitu. Ini sebagai daya tarik khusus juga untuk kita orang Maluku, karena kita orang Maluku itu punya daya tarik itu dari negeri-negeri yang mempunyai adat-adat khusus, seperti kata Temuti yang ada raja-raja. Dari kami juga ada adat-adat khusus yang memang hanya diperuntukkan untuk hari-hari tertentu saja begitu. Indonesia, perkembangan ekonominya lebih meningkat, lebih tinggi, terutama di Indonesia Timur. Dan mungkin progres atau keinginan Sela itu tuh untuk mengembangkan UMKM di bagian desa Sela sendiri, agar kedepannya itu UMKM-nya itu lebih mandiri lagi, di mana mereka bisa mengembangkan usaha-usaha mereka biar lebih baik lagi dan memajukan hubungan perekonomian yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja sih. Baik Kak, ide yang bagus Kak. Ayo kakak-kakak yang lain. Baik Kak, jadi mungkin kalau saya sama seperti Kak Sheila, karena kan jurusan ekonomi ya Kak. Jadi mungkin harapannya dalam hal distribusi, dalam hal ekonomi itu bisa menyeluruh sampai ke desa-desa yang terpencil, karena yang saya lihat bahwa sangat sedikit sekali untuk desa-desa terpencil itu, perhatian pemerintah itu sangat sedikit sekali. Kemudian terobosannya terutama untuk Maluku ya, karena Maluku itu punya sumber daya alam yang kaya, jadi ingin lebih mengembangkan itu agar lebih memperbaiki perkembangan ekonomi. Kalau soal harapan pasti ada punya harapan. Yang pertama, saya selalu yakin dan selalu percaya bahwa ketika pembangunan itu diarahkan ke seluruh daerah, itu pasti akan maju satu daerah tersebut atau satu negara tersebut gitu. Kata founding father kita, Muhammad Hatta ya, nyalakan kita tidak
tidak perlu menyalakan obor di Monas, tapi hanya perlu menyalakan lilin di setiap desa-desa untuk membuat Indonesia itu lebih terang gitu. Dan pola pembangunan pemerintah itu yang masih sistemnya masih sentral seperti itu ya perlu harus diubah teman-teman. Kalau saya pribadi sih harusnya sistemnya harus mulai dari desa kemudian ke kota. Jadi from desa ke kota gitu. Pembangunannya mulai harus dari daerah terpencil dulu, baru mulai bawa geser ke kota. Gitu. Nah selanjutnya ya sepakat Maluku tuh kalau bilang miskin enggak, kaya dia. Papua apalagi. Jadi kita tuh punya sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, tapi sumber daya manusianya sangat terbatas. Sekali lagi teman-teman, kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, tapi terbatas. Nah ini menjadi PR, bukan cuma untuk pemerintah, bukan cuma untuk anak-anak sekolah, bukan, tapi kita juga dan adik-adik kita nantinya sebagai the next generation gitu, harus mempersiapkan diri juga untuk bagaimana menjadi pemain. Jadi tidak hanya sebagai pemilik, tapi juga pemain. Kita punya gas abadi yang tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Effendi tadi. Kita punya gas abadi, tapi apa yang kita dapatkan nanti? Apakah sebagai label pemilik doang? Gitu. Kalau saya pribadi jangan, tapi juga kita mengambil peran penting juga di sana. Jadi sebagai pemain, sebagai pemilik, juga sebagai pemain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita punya tradisi yang harusnya menjadi contoh buat daerah-daerah lainnya. Kalau saya pribadi, saya melihat bahwa Indonesia Timur itu punya toleransi yang sangat tinggi dan ini menjadi contoh harusnya buat daerah-daerah lain ketika misalnya kita punya pelagandong misalnya, tradisi pelagandong misalnya, itu menjadi sebuah kekuatan tradisi, sebuah kekuatan lokal yang bisa mengikat antara sesama, dan ini tidak bisa dimiliki, belum saya lihat di daerah-daerah yang lain. Karena itu teman-teman, itulah alasan mengapa selalu ada jarak gitu loh. Semacam selalu ada jarak antara sesama, bahkan kita ini satu negara gitu, satu Indonesia. Seperti itu. Jadi memang harapannya adalah semoga ke depan sumber daya manusia Indonesia Timur itu harus difokuskan terlebih dahulu untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada. Seperti itu. Terima kasih Kak Bakri. Nyanyi semua, nyanyi. Dari Medan bisa habis suara. Gitu nadanya. Udah habis lirik.
Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih semuanya. Suaranya luar biasa. Ada pecah-pecah suara tadi ya, bagi-bagi suara. Yang penting niatnya, Bet. Lagu ini mengandung arti yang ini, maksudnya mungkin suara bertabrakan, mungkin suara banyak itu kurang jelas. Ya, tetapi ya saya percaya sih, semua masing-masing dari kalian ketika nyanyi lagu ini pun niatnya baik gitu.
demi keberagaman Indonesia, demi kesatuan Indonesia agar Indonesia jaya. Sebenarnya sedih nih, udah sampai di penutupan. Nah, sebelum saya selesaikan, mungkin saya sebagai moderator ingin menarik kesimpulan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Pada tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus, Indonesia telah merdeka. Merdeka melalui darah-darah para pejuang yang telah gugur, melalui api-api semangat yang telah dikobarkan, dan melalui beragam tumpah darah dari berbagai suku, agama, latar belakang berbeda. Dan itu Indonesia dari awal dibentuk sudah terbentuk dari keberagaman. Keberagaman inilah yang harus kita jaga untuk kedepannya. Karena tugas kita hanya meneruskan perjuangan mereka. Dan jangan biarkan api-api perjuangan ini mati oleh zaman. Dan jangan putus api-api perjuangan ini agar anak cucu kita nanti bisa Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, itu hanya persepsi gitu. Indonesia tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika harus lestari dengan segala ancaman, segala hadapan, itu hal yang biasa lah. Jika kita bersatu, pasti semua masalah, semua hadangan pasti akan terurai sendirinya. Mungkin itu aja sebagai penutup dari saya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya terhadap perwakilan-perwakilan dari Indonesia Timur, terutama di Maluku, di Ambon. Harapannya ya semoga bisa sehat selalu, mimpi dan cita-citanya bisa terus berkobar, dan ya kalau bisa ketemu ya insya Allah kita siap. Teman-teman di Kerawang pun ketika teman-teman di Ambon berkunjung mungkin ke daerah Jawa Barat ya atau ke DKI pun berkabar aja supaya silaturahmi ini tidak putus, karena pertemuan ini adalah kabar gitu. Mungkin saya cukupkan, banyak-banyak saya ucapkan terima kasih ke Bang Bakri. Oh kita ngomongnya Indian aja ya, sesuai yang tadi ya. Kang Bakri, Teh Sela, Teh Mutia, Kang Effendi, terus Teh Salsa, Teh Ami.